我来了。Pagi hari telah tiba. Tangsan dan Guru Agung berangkat ke hutan roh yang terletak di selatan kota Noding untuk berburu siluman roh. Dalam perjalanan, Tangsan dan kita semua mendapat banyak informasi yang berharga dari Guru Agung tentang semua yang berkaitan dengan dunia roh. Di antaranya, Guru Agung mengatakan bahwa siluman roh dibagi menjadi 5 tingkatan berdasarkan usianya. Selain itu, warna cincin roh yang dihasilkan juga berbeda. Siluman roh berumur 10 tahun memiliki cincin warna putih. Siluman roh yang berumur 100 tahun memiliki cincin berwarna kuning. 1000 tahun berwarna ungu. 10.000 tahun berwarna hitam dan merah untuk cincin siluman roh yang berumur 100.000 tahun. Semakin lama umur siluman roh, semakin tidak wajar pula kekuatan yang dihasilkan. Di kondisi Tangsan saat ini, Guru Agung mengatakan maksimal umur siluman roh yang bisa dia serap adalah 100 tahun. Jika lebih dari itu, dapat dipastikan Tangsan akan mati. Sebelum sampai ke tempat tujuan, Guru Agung memberikan Tangsan sebuah sabuk yang berguna untuk menyimpan berbagai item roh. Singkat cerita, tibalah mereka di pintu masuk hutan roh yang dijaga ketat oleh pengawal kerajaan Tianduo. Pengawalan ini menandakan bahwa tidak sembarang orang yang boleh masuk, hanya orang-orang yang memiliki spirit hall yang diizinkan untuk berburu di sana. Spirit hall sendiri adalah sebuah item yang didapat dari balai roh dengan persyaratan tertentu. Spirit hall juga menandakan seberapa kuat pemiliknya. Semakin banyak simbol pada spirit hall yang terisi, maka semakin kuat pula orang itu. Setelah gerbang dibuka untuk Guru Agung dan Tangsan, mereka pun mulai menjelajah. Guru Agung menyarankan kepada Tangsan untuk tetap berada di dekatnya. Setelah itu, Guru Agung pun mengeluarkan roh pelindung miliknya yang sangat menyeramkan. Sebelum akhirnya roh itu bermutasi menjadi lebih lemah. Guru Agung adalah salah satu orang yang bernasib kurang baik, di mana beliau terlahir dengan kekuatan jiwa yang levelnya tidak menyentuh angka 1. Akibatnya, walau sekeras apapun dia berlatih, levelnya tidak akan pernah melewati angka 30. Karena hal itu, yang bisa dia lakukan hanyalah meneliti. Tangsan sedikit merasa iba sekaligus semakin kagum kepada Guru Agung. Meski dia tahu takkan pernah menjadi master roh yang kuat, tapi dedikasinya di dunia roh benar-benar tidak bisa diremehkan. Perburuan berlanjut hingga malam hari tiba. Meski dibantu penciuman sanpao yang sangat tajam, tapi tak ditemukan satupun siluman roh yang cocok untuk Tangsan. Namun ketika sedang asik berbincang ria, sanpao merasakan kehadiran siluman roh yang sangat kuat. Benar saja, siluman roh berupa ular mendrik berusia 400 tahun muncul di hadapan mereka. Siluman roh dengan sisik yang sangat kuat dan racun yang dapat merusak saraf. Cocok untuk Tangsan, tapi tak cocok untuk nyawa mereka. Guru Agung pun memutuskan untuk melarikan diri. Sanpao yang mencoba mengalihkan perhatian harus terkena gigitan ular mendrik yang membuat Guru Agung harus menariknya kembali. Tangsan yang merasa tidak ada kesempatan untuk lolos memutuskan untuk melawan. Serangan dibuka dengan melemparkan sebuah benda yang membuat Guru Agung sedikit heran karena akurasinya yang tinggi. Dilanjutkan duel yang tentu saja mudah bagi Tangsan, karena basically dia memiliki ilmu bela diri tingkat tinggi yang dipelajarinya waktu masih di sekte Tangmen. Namun karena dia tak mau terlihat kuat di depan Guru Agung, dia berpura-pura seolah terkena serangan. Guru Agung terlihat bahagia melihat muridnya akan segera memiliki cincin roh pertamanya. Guru Agung mengatakan bahwa proses penyerapan energi roh sangatlah sulit. Bantuan dari luar tidak mempengaruhi proses penyerapan dan itu harus mengandalkan diri sendiri. Hal lain yang membuat Guru Agung bahagia adalah karena sebentar lagi teorinya akan dibuktikan kebenarannya oleh Tangsan. Ya, sebagian besar master roh di seluruh penjuru Doulo mengira bahwa roh pelindung tanaman hanya akan bisa menyerap roh dari tanaman pula. Tapi tidak dengan Guru Agung. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa dalam kondisi tertentu alat roh bisa menyerap hewan roh, begitu pula sebaliknya. Di kondisi sekarang, roh siluman ular mandrek akan membuat rumput Tangsan menjadi lebih keras seperti kulitnya, ditambah juga akan beracun seperti bisanya. Tak butuh waktu lama bagi Tangsan untuk menyerap energi roh ular mendrik. Dalam sekejap, dia berhasil memenuhi harapan gurunya. Tapi tiba-tiba dia melihat gurunya tergeletak di sampingnya. Sanpao yang sebelumnya sempat terkena racun milik ular mendrik ternyata berefek pada Guru Agung. Beruntung, berkat pengetahuan Tangsan mengenai racun yang pernah dipelajarinya waktu masih di sekte Tangmen, Guru Agung akhirnya bisa diselamatkan. Setelah sadar, Guru Agung langsung menanyakan perihal proses penyerapan Tangsan.
Tang San pun menunjukkan skill baru dari rumput biru perak miliknya, di mana dia bisa menyerang dan mengikat target dari jarak 50 meter. Selain itu, dia juga bisa dengan bebas menambahkan racun pada rumput itu. Singkat cerita, mereka pun kembali ke akademi. Guru Agung diantar ke ruangannya untuk beristirahat. Sebelum Tang San pergi, dia meminta Tang San untuk mengambil sebuah buku di rak miliknya, di mana dalam buku itu terdapat semua teori dan penelitian Guru Agung. Dia ingin Tang San menyimpan dan mempelajari buku itu. Setelah itu, Guru Agung menyuruh Tang San untuk pergi ke Balai Roh untuk mendaftarkan diri sebagai Master Roh, agar Tang San bisa mendapat tunjangan. Setelah sampai di Balai Roh, Tang San kembali bertemu dengan Su Yantao. Setelah memperkenalkan Tang San, Su Yantao pun pergi dari sana. Kakek Matiu pun membawa Tang San ke ruangan evaluasi untuk menguji kelayakan Tang San. Kakek Matiu dibuat terkejut ketika melihat Tang San menggunakan ular mandrake sebagai cincin pertamanya. Padahal jelas-jelas roh pelindungnya adalah rumput biru perak. Kakek Matiu semakin dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa guru Tang San adalah Guru Agung, seorang yang ternyata pernah bekerja di Balai Roh seperti Su Yantao. Tapi dia dikeluarkan karena teori-teori yang kini sudah terbukti di depan matanya. Setelah pulang dari Balai Roh, Tang San berkeliling untuk melihat kesibukan kota Nauding. Dia pun berhenti ketika melihat pandai besi sedang mengerjakan pekerjaannya. Tang San kemudian menawarkan diri untuk bekerja pada waktu demi mengisi waktu luangnya. Sempat diremehkan karena tubuhnya yang kecil, Tang San pun menunjukkan keahliannya yang pernah diajarkan oleh ayahnya. Sebuah skill tingkat tinggi bagi seorang pandai besi yang telah lama hilang bernama teknik palu kekacauan. Pemandangan ini membuat semua pandai besi di situ terdiam keheranan. Tang San pun heran melihat mereka heran. Akhirnya mereka sama-sama heran. Sementara itu di seberang jalan, terlihat seseorang sedang memperhatikan Tang San dari kejauhan. Entah siapa pria ini, tapi percayalah, sebentar lagi kita akan mengetahuinya. 1 tahun telah berlalu. Saat libur semester, Xiao memutuskan untuk menghabiskan waktu liburan di rumah Tang San. Setelah sampai, Tang San justru disambut oleh kepala desa. Saat Tang San menanyakan di mana ayahnya, kepala desa lalu memberikan Tang San sebuah surat. 小三，当你看到这封信的时候，我已经走了，不用找我，你是不可能找到我的。雏鹰只有自己展翼，才能更早的高飞。爸爸是个无用的人。 帮不了你什么，你自己的路你自己选择。爸爸也需要去拿回一些本该属于我的东西，不要为我担心，总有一天，我们父子2人会再相见的。唐昊。Ya, Tang Hao pergi tanpa Tang San tahu alasannya. 没有了爸爸。 你还有我这个朋友吗？别郁闷了，你爸爸只是暂时离开。Xiao mencoba menghibur Tang San yang sedang bersedih. Dia mengatakan bahwa Tang San masih memilikinya. Tang San bukanlah satu-satunya orang yang sendiri karena Xiao juga tak pernah tahu di mana kedua orang tuanya. Mendengar itu, Tang San kemudian mengajak Xiao ke sebuah taman tempat di mana dia dulu berlatih. Tang San meminta Xiao untuk menjadi adiknya dan berjanji akan menjaga Xiao sampai kapanpun. 请进。 Kita beralih ke Guru Agung yang saat itu sedang membaca. Beberapa saat kemudian, terdengar suara ketukan dari arah luar. Saat Guru Agung mempersilahkannya masuk, terlihat seorang pria berjubah yang sebelumnya kita lihat sedang mengawasi Tang San. Sempat tidak mengenalinya, namun saat pria itu membuka penutup kepalanya, sekujur tubuh Guru Agung tiba-tiba bergetar. Melihat sosok di depannya, ternyata adalah Tang Hao. 我是唐昊。唐昊，你。 昊天，过去的称号。Ya, Tang Hao, seorang Master Roh yang paling ditakuti. Master Roh dengan gelar tertinggi dahulu, dan Master Roh yang juga dikenal dengan Master Huo Tian. Tang Hao datang menemui Guru Agung untuk menitipkan putranya, karena dia akan pergi dalam waktu yang sangat lama. Guru Agung sempat menahannya karena akan sangat kejam meninggalkan anaknya yang pasti akan sangat butuh bimbingannya. Tapi Tang Hao mempercayakan semuanya kepada Guru Agung bahwa Tang San akan jauh lebih baik jika di bawah bimbingannya.
Sebelum pergi, Tang Hao memberikan Spirit Hall miliknya kepada Guru Agung karena dia tahu benda itu pasti akan berguna suatu saat nanti. Spirit Hall dengan simbol yang sudah terisi penuh yang menandakan bahwa pemegangnya memiliki kekuasaan mutlak. 终于到这什么所读。 5 tahun telah berlalu, Tang San dan Xiao telah lulus dari Akademi Nauding sehingga perlu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Meski masih banyak terdapat akademi yang lebih bagus di sana, tapi Guru Agung menyarankan mereka untuk mendaftarkan diri di sebuah akademi bernama Shrek. Saat sudah lelah berjalan, Xiao kemudian mengajak Tang San untuk menginap di sebuah hotel. Awalnya Tang San memesan 2 kamar, namun karena resepsionis dengan mimik jahanamnya mengatakan bahwa kamar hanya tersisa 1, sehingga mau tidak mau Tang San dan Xiao harus tidur di satu ruangan. Belum sempat menerima kunci kamar, seorang pria fuckboy menyela mereka dari belakang dan mengatakan bahwa kamar terakhir itu miliknya. Setelah perdebatan singkat, akhirnya mereka menentukan siapa pemilik kamar itu dengan cara